Nama saya Raditya Budi. Saya mahasiswa Stimata. Sebelum masuk Stimata, saya adalah preman. Ono mangsa but. Iko goblok lah, iko. Sikat, Bos. Oh iya. Duit. Cepetan. Bos, kapan? Oh iya. Duit. Cepetan. Kau nggak ngerti aku sopo? Sapa, Pak? Kapten Amerika, Sapa? London Donovan. Masuk. Duit. Aku gak duwe Mas, lek duit Mas. Duitmu apa? Duit gak duwe. Lek iki duit. Kapten Amerika, Bos. Gedang garek titik Mas, entek. HP, Iki gawe sangu ya, hati. sepeda motor, guys sepedaan, Mas. Grab. Lek pas Men. customer ya. Ya. Hati Mas ya. Hati Mas. Salam Mas. Mulai sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, walaupun preman cupu, yang penting preman. Tapi itu dulu. Sekarang saya kuliah di Stimata. Dan saya bangga. Walaupun sekarang kuliah online, saya harus tetap berjuang agar bisa cepat lulus. Makanya, meskipun kemampuan saya pas-pasan, saya selalu semangat mengerjakan tugas. Selamat sore anak-anak. Sore. Ya, sekarang waktunya presentasi kelompoknya siapa? Saya, Pak. Boleh maju sekarang, Pak ya? Mas Budi maju langsung. Ya, perkenalkan nama saya Raditya Budi. Saya akan presentasi tentang piranti bergerak tentang data nasabah yang saya buat. Jadi seperti ini. Nah, di sini saya akan mendemokan tugas piranti bergerak, program data nasabah milik saya. Di sini kenapa saya milih data nasabah? Karena memang seperti ini kita lihat. Karena memang di tempat kerja saya itu membutuhkan aplikasi untuk menyimpan data secara digital. Karena di tempat kerja saya kebanyakan masih menggunakan sistem manual, jadi menggunakan fisik. Nah, itu akan rentan hilang atau terbakar. Seperti contoh di tempat saya kemarin, yaitu berkas-berkas yang sudah lama itu kemudian ditaruh di gudang, kemudian sulit untuk mencarinya. Jadi kalau ada aplikasi ini mudah sekali ya, tidak perlu mengobrak-obrak gudang ya. Nah, di sini ada list nasabah. Nah, ini di sini kita bisa memasukkan nasabah. Nanti setelah itu kita akan coba untuk memasukkan list nasabah dan kriterianya. Nah, kita lihat di situ ada tambah nasabah, di situ ada KUR, KUM, dan KSM. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang KUR. KUR itu adalah kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat maksudnya ini diperuntukkan untuk wirausaha yang memang usahanya sudah berjalan minimal 2 tahun, dan bunga dari KUR tersebut yaitu 0,2% per bulan. Jadi per tahunnya itu kalau dihitung 6%. Nah, KUR ini kenapa bisa murah? Karena ini program dari pemerintah, jadi bunganya tidak terlalu besar. Dan kemudian juga ada KUM. Di sini KUM juga diperuntukkan untuk wirausaha. Namun KUM ini bukan program pemerintah, jadi bunganya beda. Kalau KUM sendiri itu per bulannya 1%. Beda jauh dari KUR ya, karena memang bukan program pemerintah. Tapi
Ini untuk wirausaha juga. Nah, biasanya orang yang mengambil KUM ini karena orangnya sudah mempunyai pinjaman KUR. Jadi mereka terpaksa harus mengambil KUM dengan bunga yang berbeda. Kecuali bisa ngambil KUR, tapi harus pelunasan KUR dulu baru bisa ngambil lagi. Seperti itu. Kemudian ada KSM. Nah, KSM ini diperuntukkan bukan untuk wirausaha, namun diperuntukkan untuk para pegawai yang memang payroll gajinya melalui tempat kerja saya. Jadi bunganya juga hampir sama dengan KUM, karena memang bukan program pemerintah juga. Jadi yang payrollnya lewat tempat kerja saya kan juga banyak ya, gak cuma satu perusahaan, juga ada PNS juga, tentara, dan lain-lain lah ya. Nah, kita akan coba untuk mengisi data nasabah terlebih dahulu ya. Kita isi dulu. Kita isi namanya, kita isi nama Nandu, kemudian alamatnya Jalan Nganjuk, jenis usaha ya harus diisi dengan betul ya, karena nanti ada juga bagian surveyor untuk menyurvei. Jenis usaha di sini kita isi usaha dari Nandu, yaitu sate cempe. Kemudian kita isi nomor telepon dari Nandu. Kemudian kalau sudah selesai, klik down dan akan muncul seperti berikut. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalau memang Nandu mengalami, misal ternyata di saat proses KUR dia tiba-tiba membatalkan atau cancel karena ada suatu hal, mungkin sebelum pengajuan kredit dia ada rezeki atau mungkin dapat warisan, bisa dibatalkan juga. Nah, di sini di aplikasi ini kalau memang membatalkan, kita tinggal klik tanda sampah di pojok kiri atas. Nah, kemudian akan hilang seperti ini. Sekarang kita coba yang KUM. Kita isi juga KUM, nama Nandu, alamat Jalan Nganjuk, jenis usaha sate cempe, nomor teleponnya sudah. Itu untuk jenis KUM. Kita juga coba ke KSM ya. KSM ini untuk yang payrollnya bergaji di tempat saya. Kita isi namanya, nama Nanda, alamat Jalan Bundit Barat, jenis usaha kita kosongin karena saya lupa mengisi, harusnya jenis pekerjaan. Nah,
setelah itu diisi nomor dan oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini mungkin akan sedikit dijelaskan beberapa fungsi-fungsi yang di coding ini. Ini adalah tampilan dari database. Database ini saya menggunakan Loom ya, bukan Firebase. Berikutnya saya akan berikutnya ini adalah tampilan fungsi untuk menyimpan data ya. Jadi data-data yang di coding tadi akan dilinkkan ke sini dan datanya akan link ke app ini, terus kemudian bisa menyimpan datanya dengan baik. Nah, berikutnya ini adalah fungsi untuk mengambil data codingan ini. Harusnya mengambil data dulu ya baru menyimpan, tapi saya terbalik. Ini sebelum data disimpan pasti diambil dulu, kemudian nanti setelah datanya diambil seperti codingan berikut, baru codingan tersebut akan dilinkkan ke penyimpanan data untuk menyimpan data seperti itu. Nah, ini adalah fungsi edit. Jadi ketika mau edit sesuatu kita menggunakan fungsi ini ya. Dan seperti di codingan berikut ini adalah seperti ada edit nama, edit alamat, edit jenis usaha, dan edit nomor telepon. Jadi nanti edit ini dulu, kemudian diambil dan disimpan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah delete data. Fungsinya ini untuk ketika nanti ada nasabah terus mau pengajuan dan kemudian cancel, data yang sudah dimasukkan agar tidak menumpuk bisa dihapus, agar datanya menjadi rapi dan tidak membuat kita bingung ya. Jadi fungsi delete adalah seperti itu. Saya Mas, kenapa kok Masnya memakai aplikasi itu? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rio. Alasan saya membuat aplikasi tersebut karena itu berdasarkan pengalaman pribadi saya di tempat kerja. Jadi ada data-data di pekerjaan saya itu masih manual, jadi nyimpennya itu mudah hilang. Dan kemarin sempat kejadian, jadi banyak data yang hilang, dan waktu itu dari kantor pusat menyuruh kita untuk mengumpulkan data seluruh nasabah. Jadi kita bingung untuk mendatanya kembali. Alamatnya di mana, atas nama siapa. Nah, makanya saya buat aplikasi itu agar ketika data tersebut hilang, saya punya backupnya, ada nama, alamat, dan nomor telepon lah minimal. Jadi itu akan meringankan dari pihak saya untuk bekerja. Seperti itu, Mas Rio. Saya Mas, saran aja nih, mungkin background aplikasinya jangan polos Mas, kayak dikasih gambar yang sesuai dengan aplikasi itu, kayak nyambung gitu, biar nyambung, seperti itu. Terima kasih saran dari Mas Agung. Mungkin alasan saya membuat seperti itu kenapa polos, karena ya selain waktu yang sulit ya, karena kerja kita sudah normal dan banyak tugas yang menumpuk, jadi saya mengerjakan semaksimal mungkin seperti itu. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dan kurang maksimal dalam mengerjakan program tersebut. Mungkin kedepannya saya akan berusaha agar lebih baik lagi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.